Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia yang terus-menerus Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam semoga tercurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarganya serta seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali. Kita melanjutkan bahasan kita tentang syafaat ya. Kemarin kita sempat singgung tentang hal-hal yang berkaitan dengan syafaat. Kita lanjutkan kembali membahasnya tentang syafaat. Terakhir kita bahas kemarin tentang syafaatul ammah, syafaat umum. Maksudnya untuk siapa? Berlaku untuk Nabi SAW, untuk para nabi-nabi yang lain, kemudian malaikat, kemudian salihin, kaum mukminin secara umum. Setelah kita jelaskan kemarin, syafaat umum ini ada 3 ya. Ada namanya syafaat untuk mengeluarkan penghuni neraka menuju surga. Ada syafaat untuk menyelamatkan orang yang berhak masuk neraka sehingga tidak jadi masuk neraka. Yang ketiga, syafaat untuk meningkatkan derajat di surga. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, syafaat inilah syafaat umum yang berlaku bagi nabi, para anbiya, kemudian para malaikat, para salihin, bahkan kepada kaum mukminin secara umum. Dan dalil-dalil syafaat terlalu banyak, yang terutama yang pertama mengenai syafaat untuk mengeluarkan penghuni neraka menuju surga. Ya, hadis-hadis tentang syafaat sebagaimana kita sebutkan kemarin ya, diingkari oleh orang-orang Khawarij. Terutama masalah ini, masalah mengeluarkan dari neraka menuju surga. Mereka takwil seluruh syafaat adalah untuk meningkatkan derajat di surga, karena mereka tidak ada masalah orang masuk surga kemudian derajat ditingkatkan. Ini tidak bertentangan dengan akidah mereka, tapi akidah mereka bertentangan dengan hadis-hadis yang menunjukkan ada penghuni neraka yang dikeluarkan kemudian masuk surga. Dan ini bertentangan dengan Khawarij dan Mu'tazilah. Khawarij meyakini pelaku dosa besar, kalau masuk pelaku dosa besar kafir, masuk neraka selama-lamanya kekal. Orang-orang Mu'tazilah mengatakan pelaku dosa besar tidak kafir, tapi fi manzilah baina manzilatain, tidak kafir dan tidak muslim di dunia, tapi di akhirat tetap di neraka kekal. Sehingga tidak ada dalam akidah mereka, baik Khawarij maupun Mu'tazilah, adanya orang yang keluar dari neraka dimasukkan ke surga secara umum. Padahal hadis-hadis syafaat, hadis-hadisnya
mutawatir, dikatakan mutawatir maksudnya diriwayatkan lebih daripada 10 sahabat. Dan yang menyatakan hadis-hadis tentang syafaat mutawatir banyak, di antaranya Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala, di antaranya Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala, kemudian di antaranya murid beliau juga As-Sakhawi, kemudian juga Al-Qadhi Iyad dan yang lainnya, banyak yang menjelaskan bahwasanya hadis-hadis tentang syafaat adalah hadis-hadis mutawatir. Sebagaimana pernyataan seorang penyair, mimma tawatar hadithu man kadzab wa man bana lillahi masjidan wahtasab wa ru'yatun wa syafa'atun wal haudhu wal masu 'alal khufaini wa hadhihi ba'dhuh. Kata seorang penyair, di antara hadis-hadis yang mutawatir adalah hadis man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang sengaja berdusta atas namaku, maka siapkanlah kaplingnya di neraka jahanam. Ini hadisnya mutawatir. Di antara hadis mutawatir, man bana lillahi masjidan banallahu bihi baitan fil jannah. Barang siapa yang bangun masjid karena Allah, maka Allah akan bangunkan bagi dia istana di surga. Istana di surga, ya. Sebenarnya Allah mengatakan seluruh kalimat rumah di surga artikan aja dengan istana, ya. Jadi bayangannya rumah, padahal rumah itu apa? Istana, ya. Kemudian di antara hadis yang mutawatir, wa ru'yatun, hadis tentang ru'ya diriwayatkan sekitar 26 sahabat yang melihat tentang hadis bahwasanya Allah bisa dilihat di surga kelak. Kemudian tentang syafaat juga banyak yang meriwayatkan. Kemudian wal haud sekitar 50 sahabat yang meriwayatkan. Kemudian wal masu 'alal khufain, tentang bolehnya mengusap khuf tatkala seorang berwudu, tidak perlu mencuci kaki, boleh mengusap khuf, dan ini diriwayatkan sekitar 70 sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Jadi hadis-hadis tentang syafaat mutawatir tidak mungkin ditolak. Oleh karenanya di zaman sahabat sudah mulai muncul orang-orang berakidah Khawarij dan dibantah oleh para sahabat. Sampai para sahabat seperti Jabir bin Abdullah, Anas bin Malik dan sebagian sahabat, mereka sengaja meriwayatkan hadis-hadis tentang syafaat dalam rangka untuk membantah orang-orang Khawarij, seperti Imran bin Husain, ya. Disebutkan di sisi Imran bin Husain radhiyallahu anhu tentang syafaat, maka ada seorang lelaki berkomentar, innakum latuhaddithunana bi ahaditha la najidu laha fil Qur'ani aslan. Kalian tuh mengabarkan kepada kami tentang hadis-hadis yang kami tidak temukan asalnya dalam Al-Qur'an. Ya. Faghadiba, kemudian Imran bin Husain radhiyallahu anhu pun marah. Kemudian dia menyebutkan hadis tentang syafaat, yang hadis-hadis Nabi tentunya menafsirkan Al-Qur'an. Demikian juga dari Anas radhiyallahu ta'ala anhu, beliau pernah berkata, man kadzdzaba bi syafaati fala nasiba lahu fiha. Barang siapa yang mendustakan syafaat, maka dia tidak akan mendapatkan syafaat di akhirat kelak, ya. Dan ini juga diriwayatkan di Ibnu Abbas, mereka Umar bin Khattab yang juga menjelaskan tentang hadis syafaat dalam rangka mengingkari orang-orang yang seakan-akan meragukan tentang syafaat. Taib. Sebagian mereka berdalil dengan logika, kata mereka, ya. Ngapain tetapkan syafaat? Langsung Allah kenapa pakai lewat-lewat orang aja? Allah langsung selamatkan orang tersebut. Ngapain harus lewat-lewat apa? Orang, ya. Mengeluarkan orang dari neraka, meninggikan derajat seorang di surga. Ngapain pakai lewat orang? Allah lebih sayang kepada hamba-hambanya. Tidak perlu lewat orang-orang, ya. Seakan-akan orang tersebut lebih sayang kepada hamba-hamba Allah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa harus ada syafaat? Allah kan langsung bisa. Ya, jawabannya itu hanya logika. Tetapi para ulama menyebutkan di Syekhul Islam Taimiyah bahwasanya di antara faedah syafaat itu Allah ingin muliakan hamba-hambanya yang salihin. Allah ingin muliakan hamba-hambanya yang salihin di hari kiamat kelak. Di antara bentuk pemuliaan Allah kepada hamba yang salihin, Allah memberikan kesempatan kepada mereka untuk beri syafaat kepada orang-orang yang mereka cintai, kepada kerabat mereka, ya, kepada orang-orang sahabat-sahabat mereka yang beriman. Allah muliakan mereka sehingga Allah beri syafaat lewat mereka. Sebagaimana tatkala Nabi Musa alaihissalam memukulkan tongkatnya ke lautan sehingga lautan terbuka, sebenarnya tidak perlu pakai tongkat, lautan bisa terbuka, ya. Tidak perlu pakai Nabi Musa, lautan bisa terbuka. Tapi Allah ingin memuliakan Nabi Musa alaihissalam sehingga terjadinya mukjizat tersebut melewati tongkat Nabi Musa alaihissalam. Tapi adapun dalil-dalil tentang model yang pertama, syafaat untuk mengeluarkan orang masuk neraka keluar menuju surga, banyak sekali. Di antaranya dalam Sahih Muslim
dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu secara marfu', Nabi bersabda, "Fa walladzi nafsi biyadihi," demi zat yang jiwaku berada di tangannya, "ma minkum min ahadin bi ashadda munasyadatan lillah fi istiqsa'il haqqi minal mu'minina lillah yaumal qiyamah li ikhwanihim." Tidaklah salah seorang dari kalian benar-benar memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dipenuhi haknya sebagaimana permintaan tidak lebih kuat sebagaimana permintaan kaum mukminin kepada Allah agar menyelamatkan kawan-kawan mereka yang sudah masuk dalam neraka jahanam. Jadi Nabi ingin menjelaskan bahwasanya di hari kiamat kelak benar-benar ada kaum mukminin yang benar-benar sangat mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kaum saudara kawan-kawan yang masuk neraka bisa dikeluarkan dari neraka jahanam. Seperti kalau kita di dunia, kita punya tanah diambil sama orang, maka kita tuntut di hakim, kita minta agar tanah kita dikembalikan dan kita benar-benar serius, kita benar-benar ya datangkan bukti-bukti, kita datangkan hujah-hujah, kita datangkan pengacara agar tanah kita bisa kembali. Nabi mengatakan permintaan seorang mukmin di dunia untuk seperti ini itu masih kurang kencang dibandingkan permintaan kaum mukminin tatkala di hari kiamat kelak mereka minta kepada Allah agar Allah mengeluarkan kawan-kawan mereka yang masuk dalam neraka jahanam. Yaqulun, mereka berkata, Rabbana kanu yasumun ma'ana wa yusallun wa yahujjun. Ya Rabb kami, kawan-kawan kami dahulu mereka berpuasa bersama kami, mereka juga salat bersama kami, dan mereka juga berhaji bersama kami, tapi sekarang mereka di neraka jahanam. Ini dalil bahwasanya ada orang-orang yang salat masuk neraka, ada yang puasa masuk apa? Neraka, bahkan ada yang haji masuk neraka, ada yang ikut pengajian juga masuk neraka. Emang pengajian tidak masuk neraka? Ya. Sebagaimana ada yang sholat bisa masuk neraka, ada yang puasa bisa masuk neraka, ada yang berhaji bisa masuk neraka, ada yang ngaji juga masuk neraka. Ada ahli tauhid juga masuk neraka kalau tauhidnya ternyata tidak kuat. Oleh karena disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dan Ibnu Taimiyah ijma' mutawatir bahwasanya hadis-hadis banyak menunjukkan ada sebagian ahli tauhid yang mereka masuk dalam neraka jahanam. Maka jangan seorang saya sudah bertauhid kemudian dia fayattakilu, dia bersandar kepada tauhidnya sehingga dia menggampangkan permasalahan, dia gampangkan maksiat, dia gampangkan tidak bayar hutang, dia gampangkan bersikap kasar kepada istrinya, dia tidak berbakti kepada orang tuanya, dia bermudah-mudah berbohong dengan alasan saya sudah bertauhid. Ingatlah bahwasanya sebagaimana disebut dalam hadis ini, ada yang salat masuk neraka, yang berhaji masuk neraka, yang puasa masuk neraka, demikian juga ada orang yang bertauhid juga masuk dalam neraka jahanam. Taib. Fa yuqalu lahum, maka dikatakan kepada mereka, akhriju man araftahum, akhriju man araftum. Ini pemulihan Allah kepada kaum mukminin. Kata Allah, keluarkanlah dari neraka orang-orang yang kalian kenal. Fatahrumu suwaruhum 'alan nar. Dan orang-orang di azab dalam neraka tersebut, kaum mukminin yang salat, yang haji, yang puasa tersebut, bentuk mereka masih jelas ya. Masih bisa dibedakan satu dengan yang lainnya sehingga bisa dicari. Mereka para orang kaum ini mencari orang-orang yang mereka kenal. Fayukhrijuna atau fayukhrijuna khalqan katsiran. Maka kaum ini mengeluarkan banyak dari neraka orang-orang, banyak sekali. Banyak dikeluarkan. Entah sudah berapa lama mereka dipanggang dalam neraka jahanam. Ada saatnya Allah izinkan kasih syafaat kepada kaum mukminin, maka kaum mukminin kemudian mengeluarkan mereka dari neraka jahanam dan jumlah sangat banyak. Dalam sebagian riwayat kata Allah, akhriju man kana fi qalbihi mithqalu dinar minal iman. Keluarkanlah dari neraka jahanam orang yang punya iman sebesar keping dinar. Maka dicarilah kemudian dikeluarkan. Setelah dikeluarkan, kata Allah, kata mereka sudah selesai Allah, semuanya sudah dikeluarkan. Kata Allah, keluarkan juga dari neraka orang yang punya iman setengah dari keping dinar. Dicari lagi yang imannya lebih rendah, yang dibakar, keluarkan lagi. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala di akhir hadis, syafa'atil malaikatu, para malaikat sudah memberi syafaat. Wa syafa'al nabiyyun, para nabi sudah memberi syafaat. Wa syafa'al mu'minun, dan kaum mukminin juga sudah memberi syafaat. Walam yabqa illa arhamur rahimin, dan tidak tersisa kecuali syafaat atau kecuali kasih sayang Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Fayaqbidu qabdatan minan nar fayukhriju minha qauman lam ya'malu khairan qat. Maka tinggal sisa orang-orang yang tidak punya amalan, yang paling parah-parah tapi masih belum kafir ya, dalam neraka jahanam. Maka Allah mengeluarkan mereka dengan satu genggaman. Allah keluarkan banyak sekali orang-orang yang mereka tidak pernah beramal kebaikan sedikit pun. Artinya amal mereka sangat sedikit.
akhirnya mereka dikeluarkan dari neraka jahanam. Ini dalil bahwasanya kaum mukminin memberi syafaat dan bisa mengeluarkan orang dari neraka menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang lain diriwayatkan juga oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari Imran bin Husain radhiyallahu anhuma, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yakhruju qaumun minan nari bi syafaati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam." Keluar dari neraka jahanam ya suatu kaum dengan syafaat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fayadkhuluna jannah, setelah diberi syafaat oleh Nabi, orang-orang ini keluar dari neraka jahanam, mereka pun masuk surga. Yusammaunal jahannamiyin, mereka dinamakan dengan orang-orang jahannamiyin, yaitu dari neraka jahanam. Disebut dengan apa? Jahannam. Ini pernah tinggal di neraka jahanam, maka dinamakan dengan jahannamiyun ya. Dalam riwayat yang lain dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, datang secara umum, yakhruju minan nari bisyafa'ah, ya, keluar dari neraka jahanam dengan syafaat secara umum, syafaat Nabi maupun syafaat yang lainnya. Ya, ini dalil bahwasanya di antara syafaat umum bagi kaum mukminin ya, dan juga malaikat dan juga para anbiya bisa mengeluarkan orang-orang dari neraka menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita tidak termasuk dari jahannamiyin ya. Semoga kita langsung masuk surga ya. Ya. Tenang aja, orang Islam pasti masuk surga, iya, tapi jangan jadi jahannamiyin. Kita nggak tahu di sisi neraka berapa lama baru kemudian dikeluarkan ya. Kalau bisa masuk surga tanpa adab dan tanpa hisab. Baik. Yang kedua, menyelamatkan orang yang berhak masuk neraka sehingga tidak jadi masuk neraka. Ya, sebenarnya orang-orang tersebut berhak masuk neraka, tapi namun tidak jadi masuk neraka. Para ulama menyebutkan dalil, di antaranya hadis Rasulullah SAW bersabda, "Ma min muslimin yamut fayaqumu ala janazatihi arba'una rajulan la yusyrikuna billahi syai'an illa syafa'ahumullahu fih." Syafa'ahumullahu fih. Tidaklah seorang muslim meninggal dunia kemudian disolatkan oleh 40 orang ahli tauhid yang tidak berbuat syirik sama sekali kepada Allah Subhanahu wa taala, kecuali Allah akan menerima syafaat mereka, atau Allah akan berikan syafaat, mengizinkan syafaat 40 orang tersebut kepada jenazah tadi. Hadis ini hadis riwayat Muslim. Ini anjuran, kalau ada saudara kita yang meninggal, kita panggil orang-orang yang ahli tauhid, yang kita husnuzan kepada mereka ahli tauhid, untuk menyelamatkan, untuk menyolatkan jenazah tersebut. Karena kalau didoakan atau disolatkan oleh 40 orang ahli tauhid, maka syafaat mereka akan bermanfaat bagi jenazah ini. Hadis ini umum, ya, hadis ini umum, tidak dijelaskan syafaat model apa, tetapi dijadikan dalil oleh sebagian ulama bahwasanya termasuk di dalamnya adalah syafaat. Sebenarnya jenazah ini harusnya masuk neraka, enggak jadi masuk neraka gara-gara syafaat dari 40 orang ahli tauhid tadi. Syaratnya la yusyrikuna billahi syai'a, tidak pernah berbuat syirik sama sekali, dan itu syarat yang berat. Siapa di antara kita tidak berbuat syirik sama sekali? Siapa di antara kita tidak pernah riya? Siapa di antara kita tidak ujub? Susah. Tetapi makanya kalau ada yang meninggal, kumpulkan orang udah ngaji. Siapa tahu di antara mereka dari sekian ratus itu ada yang 40 orang yang ternyata tidak berbuat syirik sama sekali, meskipun tidak dikenal tapi mereka terkenal di kalangan malaikat ya, keikhlasan mereka. Baik, yang ketiga, syafaat kepada orang-orang yang ahlul iman, yang mereka di surga, untuk diangkat derajatnya lebih tinggi lagi di surga. Dan mereka, para ulama, berdalil dengan hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, tatkala Abu Salamah radhiyallahu anhu meninggal dunia, maka Nabi mendoakan Abu Salamah. Dalam isi doa tersebut Nabi berdoa, Allahumma ighfir li Abi Salamah, ya Allah ampunilah Abu Salamah, warfa' darajatahu fil mahdiyyin, angkatlah derajatnya, ya, angkatlah derajatnya. Ini jadi Nabi berdoa agar derajatnya diangkat. Jadi seorang di surga bisa derajatnya lebih tinggi lagi dengan syafaat, bahkan ini syafaat di dunia, bahkan syafaat ini karena Nabi mendoakan dia, mendoakan dia, terlebih lagi kalau di akhirat ya. Dan di antara hal yang menunjukkan akan hal ini firman Allah Subhanahu wa taala, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatnahum min amalihim min syai' kullu imrin bima kasaba rahin. Kata Allah Subhanahu wa taala, orang yang beriman lantas diikuti oleh anak keturunan mereka yang beriman juga.
alhaqna bihim dzurriyyatahum, maka kami akan angkat derajat anak-anak mereka setara dengan mereka. Ya, di antara bentuk pemuliaan Allah terhadap orang-orang beriman, kalau orang-orang beriman ini punya anak-anak masuk surga tapi derajatnya rendah, demi memuliakan orang beriman ini, maka anak-anak ini akan diangkat derajatnya sama dengan orang tuanya. Ini berarti derajatnya terangkat di surga, dari surga yang lebih rendah menuju surga yang lebih tinggi. Surga yang lebih rendah dari surga yang menuju surga yang lebih tinggi, dan derajat surga tentunya sangat banyak ya. Kita tidak tahu berapa untuk mujahidin saja. A'adallahu fil jannah mi'ata darajah lil mujahidin. Allah siapkan 100 derajat di surga bagi orang yang berjihad. Bahkan sebagian ulama mengatakan bahwasanya derajat di surga itu sampai 6.000 sekian derajat. Berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yuqalu li ahli al-Qur'an, dikatakan kepada orang yang hafal Quran, iqra wartaqi warattil kama kunta turatil fid dunya fa inna manzilataka fil jannah inda akhiri ayatin takra'uha. Dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dikatakan kepada orang yang menghafal Quran, bacalah dan naiklah derajatmu di surga. Sungguhnya ya, dan bacalah dengan tartil, dengan tajwid sebagaimana kau baca di dunia. Sungguhnya kedudukanmu adalah di akhir ayat yang kau baca. Sehingga sebagian ulama dan banyak seperti Ibnu Hajar, kemudian Ibnul Mulaqin dan banyak ulama menyatakan bahwasanya di surga itu derajatnya sesuai dengan jumlah ayat Al-Qur'an, 6.000 sekian. Jumlah Al-Qur'an 6.000 sekian, kan lebih daripada 6.000 ayat. Dan masing-masing antara satu derajat dengan derajat yang lain kama baina sama'i wal ard, seperti antara langit dan bumi ya. Makanya seorang berusaha untuk mencapai derajat surga yang tertinggi. Semakin tinggi derajat surganya, tentu semakin nikmatnya lebih berkualitas ya. Tentunya bidadarinya mestinya berbeda ya. Mudah-mudahan demikian. Seharusnya demikian, lebih tinggi. Kalau nggak ada bedanya, apa fungsinya? Walikullin darajatun mimma amilu. Masing-masing mendapatkan derajat sesuai dengan amal yang mereka perbuat ya. Maka di antara syafaat kaum mukminin adalah mengangkat derajat orang yang sudah di surga, diangkat derajatnya lebih tinggi lagi. Baik, hadirin dan hadirat yang Allah Subhanahu wa taala, kita akan bahas pembahasan berikutnya tentang syarat terjadinya syafaat. Sudah kita singgung pada pertemuan lalu, asy-syafa'atul mutsbatah, syafaat yang ada ditetapkan dalam nusus Al-Qur'an maupun sunnah. Ada syarat syafaat al-manfiyah, syafaat yang ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun asy-syafa'at al-mutsbatah, syafaat yang ditetapkan, ada syarat-syaratnya 3. Sebagaimana telah kita sebutkan, ada 3 syaratnya ya. 1. Yang pertama, keridhaan Allah kepada asy-syafi', pemberi syafaat. Dalam bahasa Arab, ridallah anis syafi'. Yang kemudian kedua, izin Allah kepada pemberi syafaat. Ini iznullah lisyafi'. Kemudian yang ketiga, keridhaan Allah kepada yang diberi syafaat. Atau ridha Allah anil masfu' lahu. Baik, ini 3 syarat agar syafaat bisa diterima.
Adapun tentunya pertama orang yang hendak memberi syafaat diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan siapa yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala tentunya adalah ahli tauhid, orang kaum mukminin, yaitu kaum mukminin, orang yang beriman. Beriman, bertauhid, ya. Ini yang berhak memberi syafaat. Kemudian antaranya orang yang sayang kepada kaum mukminin. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innal la'anin la yakununa syuhada wala syufa'a yaumal qiyamah." Kata Nabi SAW, sungguhnya orang-orang yang suka melaknat, innal la'anin, suka melaknat, tidak mungkin jadi syuhada, menjadi saksi atas ketaatan orang yang bertakwa, dan tidak mungkin menjadi syufa'a, tidak mungkin menjadi pemberi syafaat pada hari kiamat. Kata sebagian ulama, kenapa? Karena mereka ini suka melaknat, tidak sayang kepada kaum ini yang lain. Gimana memberi syafaat sementara dia hatinya seperti itu, lisannya kotor, suka melaknat? Maka orang-orang tersebut tidak pantas untuk memberi syafaat kepada kaum mukminin yang lain. Jadi mereka tidak berhak memberi syafaat. Allah tidak ridha kepada orang seperti ini untuk memberi syafaat. Baik. Adapun yang kedua, izin Allah kepada pemberi syafaat, iznillahi syafi'. Dalilnya apa? Man dzalladzi yashfa'u indahu illa biizni. Dan siapa yang bisa beri syafaat di sisi Allah kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala, ya. Allah berfirman, "Wa kam min malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'an illa min ba'di ayyadzanallah liman yasha'u wa yarda." Dalam surat An-Najm. Betapa banyak malaikat di langit beri syafaat tapi tidak bermanfaat syafaat mereka. Ya. Syafaat mereka tidak bisa bermanfaat kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala bagi siapa yang Allah kehendaki dan Allah ridhai, ya. Ini perkara yang penting, bahwasanya harus ada izin Allah agar seorang bisa memberi syafaat. Jadi hari kiamat kelak tidak ada orang yang memberi syafaat secara langsung, tapi Allah izinkan dulu baru dia bisa kasih syafaat. Nanti dilihat, saya mau kasih syafaat sama ini, Allah tidak izinkan. Kemudian syarat yang ketiga harus orang yang diridhai, ya. Kemudian syarat yang ketiga, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wala yashfa'una illa liman irtada." Dan mereka tidak memberi syafaat kecuali kepada yang Allah ridhai. Nah, yang saya ingin sampaikan di sini, jadi 3 syarat ini harus terpenuhi baru muncul namanya syafaat. Kalau Allah tidak ridha, maka tidak bisa orang kasih syafaat. Kalau Allah sudah ridha, harus ada izin dulu. Tidak ada seorang beri syafaat ibtidaan langsung sekonyong-konyong saya memberi syafaat, nggak bisa. Allah izinkan dulu baru dia bisa kasih syafaat. Contoh Nabi SAW, ya, karenanya Nabi SAW tatkala di padang mahsyar ingin memberikan syafaatul uzma, apa yang dilakukan oleh Nabi SAW? Apakah langsung beri syafaat? Tidak. Nabi apa dulu? Sujud dulu. Sujud, kemudian memuji Allah dengan waktu yang lama. Setelah itu baru Allah izinkan, Allah mengatakan, "Ya Muhammad,
Ya. Irfa ra'sak. Wasal tu'ta. Washfa tushaffa. Baru Allah kasih izin, kata Allah, ya Muhammad, angkat kepalamu, mintalah kau akan dikabulkan, baru beri apa? Syafaat. Nabi tidak sekonyong-konyong kemudian apa? Minta izin. Nabi minta izin dulu, sujud dulu. Sujud di bawah arsy Allah, memuji-muji Allah, ya. Baru kemudian Allah kasih izin untuk beri syafaat. Dan di sinilah poin yang sangat penting yang menjadikan orang-orang musyrikin terjerumus dalam kesyirikan dalam syafaat. Tatkala mereka mengkiaskan Allah dengan raja dunia. Tatkala mereka mengkiaskan Allah dengan raja dunia. Perhatikan. Kalau di dunia namanya presiden, namanya raja, dia tidak mampu untuk menjalankan negaranya sendiri. Dia tidak mau menjalankan peraturan sendiri, dia tidak mampu. Mungkin dia bikin peraturan tapi dia tidak bisa jalankan. Dia butuh orang-orang yang harus membantu dia. Maka dia butuh kepada menteri-menteri, dia butuh kepada pembesar-pembesarnya. Sehingga dia punya keperluan kepada menteri-menteri tersebut. Nah, menteri-menteri tersebut mereka bisa beri syafaat langsung tanpa orang mau ketemu presiden susah, udah lihat menteri-menterinya kasih memo. Apakah menteri telepon dulu, Pak Presiden, saya butuh izin mau kasih memo? Enggak, langsung dia tulis memo. Kenapa? Karena Pak Presiden atau Raja punya keperluan sama menteri-menteri tersebut, sama besar-besar tersebut. Maka menteri-menteri tersebut bisa langsung memberi syafaat tanpa minta izin. Dan tatkala dia memberi syafaat, poin kedua, jadi menteri raja-raja tersebut butuh kepada menteri-menteri, ini yang pertama. Yang kedua, menteri-menteri tersebut bisa memberi langsung secara memo syafaat secara langsung. Yang ketiga, menteri-menteri tersebut waktu memberi syafaat dalam kondisi dia merasa tinggi. Dia merasa saya dihormati oleh siapa? Oleh sang raja, oleh sang presiden. Itu berbeda dengan syafaat di akhirat. Oleh karenanya para ulama mengatakan syafaat kaum solihin kepada orang lain itu mimbabil iftiqar, bukan mimbabil wajah, bukan mimbabil seorang merasa tinggi, enggak. Tapi dia Nabi sujud, dia minta kepada Allah agar beri syafaat, bukan langsung tiba-tiba kasih syafaat. Jadi minta, berdoa kepada Allah, sujud kepada Allah agar diberi apa? Diizinkan untuk memberi syafaat. Karena apa? Karena Allah Maha sempurna. Allah tidak butuh siapapun untuk mengatur alam semesta ini. Allah tidak butuh siapapun untuk mengatur alam semesta ini, ya. Allah ciptakan malaikat-malaikat untuk mengatur alam sekedar untuk bukan Allah butuh kepada mereka, tapi Allah ingin menjelaskan bagaimana kuasaan Allah. Allah punya anak buah yang banyak. Allah bisa menjadikan makhluknya yang bisa memiliki kekuatan yang luar biasa. Tapi Allah tidak butuh dengan mereka. Mereka tidak ada pun tidak ada masalah. Makanya tatkala hari kiamat kelak, kata Allah Subhanahu wa taala, ya wa nufikha fis sur fa sa'iqa man fis samawati man fil ardi illa masya Allah. Semuanya mati, ditiupkan sangkakala, semuanya mati. Allah atur alam tatkala itu. Allah hancurkan, Allah adakan lagi, semuanya mati. Ya. Allah tidak butuh dengan malaikat. Kalau Allah matikan mereka semua, gampang bagi Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah ciptakan mereka, malaikat-malaikat tersebut untuk menunjukkan bahwasanya makhluk-makhluk Allah ada yang hebat, pasukan-pasukan Allah ada yang hebat. Jadi sinilah poin yang menjadikan orang-orang terjerumus dalam kesyirikan karena mengkiaskan Allah dengan raja di dunia. Baik, saya tuliskan poin tersebut tadi. Ya, kenapa salah mengkiaskan? Tadi kalau raja dunia gimana? Kalau raja dunia apa tadi? Butuh kepada menteri-menterinya. Kenapa? Karena dia tidak bisa ngurus sendiri, dia tidak bisa ngurus perusahaannya sendiri. Jangan kan presiden perusahaan kita di rumah saja nggak bisa ngurus, butuh istri. Ya. Apalagi kalau rumahnya dua kan butuh istri juga lebih banyak. Ada aja Ustaz ya. Butuh kepada menteri-menterinya. Yang kedua, menteri-menteri bisa langsung kasih memo. Kasih memo. Memo itu artinya syafaat. Tanpa apa? Tanpa izin raja. Yang ketiga,
waktu kasih memo, dia pede. Iya kan? Dia pede karena dia tahu raja butuh sama dia. Paham? Karena dia tahu raja butuh dan menghormatinya. Ya. Adapun Allah tentu berbeda. Allah tidak butuh kepada apa? Allah tidak butuh kepada makhluknya. Yang kedua, tidak ada yang memberi syafaat secara langsung, tapi harus minta apa? Harus minta izin. Yang ketiga tadi apa? Pemberi syafaat merasa hina di hadapan Allah. Bukan merasa mentang-mentang. Adapun kalau menteri ada mentang-mentangnya kepada raja atau presiden. Paham? Ini yang membuat mereka salah dalam menganalogikan antara ya syafaat di dunia dengan syafaat di akhirat. Baik, kita beranjak yang ketiga. Wala yashfa'una liman irtadha. Siapa yang Allah ridhai supaya bisa dapat syafaat? Tidak semua orang. Siapa yang bisa dapat syafaat harus ahli tauhid. Ahli tauhid. Semakin sempurna tauhid, semakin berkesempatan dapat syafaat. Bahkan syafaat Nabi SAW. Oleh karenanya Abu Hurairah pernah bertanya, ya Rasulullah dalam Sahih Bukhari, man as'adun nasi bi syafaatika yaumal qiyamah. Kata Abu Hurairah, perhatikan sini, man as'adun nasi bi syafaatika yaumal qiyamah. Siapa orang yang paling as'ad, ini artinya isim tafdhil, orang yang paling bahagia mendapatkan syafaatmu. Sebenarnya mengatakan maksudnya orang yang paling besar mendapatkan bagian syafaatmu. Ini dalil bahwasanya tingkatan tauhid mempengaruhi syafaat yang dia dapatkan. Semakin dia bertauhid, semakin dia ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin dia tidak mengharapkan pujian, semakin dia tidak mengharapkan sanjungan, semakin dia tidak mengharapkan pengakuan, maka dia akan semakin banyak mendapatkan syafaat Nabi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi. Kemudian dalil yang kedua, kata Nabi SAW, wa inni ikhtaba'tu da'wati syafa'atan li ummati yaumal qiyamah fahiya tanalu insyaallah fahiya na'ilatun insyaallah man mata la yusyriku billahi syai'a. Perhatikan di sini. Nabi mengatakan, saya punya doa yang saya simpan. Itu pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan saya simpankan di hari kiamat kelak sebagai syafaat bagi umatku pada hari kiamat kelak, dan syafaat ini pasti mengenai insyaallah orang-orang yang meninggal tidak berbuat syirik sama sekali kepada Allah. Paham? Berarti orang yang semakin bertauhid, dia akan mudah dapatkan syafaat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya para sahabat, mereka tidak pernah minta syafaat kepada Nabi di kuburan, tidak pernah, tapi mereka paling berhak dapat syafaat. Kenapa? Karena mereka paling bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ahlul bidah, mereka membalikan perkara, ya. Adapun ahlul bid'ah, ahlul syirik, ahlul bid'ah, ya,
Mereka menjadikan sebab untuk dapat syafaat adalah kesyirikan. Dengan minta-minta kepada penghuni kubur. Kata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, mereka ini ingin minta syafaat kepada penghuni kubur. Caranya dengan minta langsung kepada penghuni kubur. Nah, minta langsung kepada penghuni kubur adalah kesyirikan. Justru kesyirikan itu yang menghalangi mereka dapat syafaat. Dan apa yang mereka lakukan? Akhirnya mereka memusuhi ahli tauhid. Mereka memusuhi ahli tauhid. Mereka merendahkan Allah. Dan mereka merendahkan mayat-mayat solehin tersebut. Kenapa? Mereka akhirnya musuh ahli tauhid mengatakan, jangan kalian minta kepada penghuni kubur. Kata mereka, kalian tidak menghargai wali-wali Allah. Ini wali-wali Allah punya kedudukan di sisi Allah. Kita minta syafaat dari mereka. Ya. Padahal perjalanannya panjang. Ya. Ini wali-wali Allah harus dikasih izin dulu oleh Allah Subhanahu wa taala, harus minta izin dulu kepada Allah. Kalau Allah sudah kasih izin, mereka tidak bisa sembarang kasih syafaat, tapi harus kepada orang yang Allah apa? Ridhai. Ya. Terus tidak semua syafaat, mungkin syafaat tertentu yang Allah berikan, tidak syafaat bebas terbuka seperti itu. Ya. Jadi mereka menjadikan sebab untuk mendapat syafaat dengan minta kepada penghuni kubur. Justru itu kesyirikan yang akan menghalangi mereka dari syafaat. Mereka merendahkan Allah. Kenapa? Harusnya kalau minta syafaat kepada Allah, Allahumma syafi' nabiyyaka fiyya. Harusnya kita berdoa kepada Allah ini, ya Allah, berilah syafaat kepada Muhammad untukku misalnya, sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, berilah syafaat kepada orang-orang saleh untukku. Mintanya kepada siapa? Kepada Allah, bukan minta kepada mereka. Mereka tidak punya hak untuk kasih syafaat. Yang punya surat izin siapa yang kasih? Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mereka merendahkan mayat-mayat tersebut karena mayat-mayat tersebut tidak pernah menyuruh mereka untuk minta syafaat mintalah kepadaku kalau saya sudah meninggal. Tidak ada. Ya, oleh karenanya Nabi ya waktu meninggal tidak ada yang datang ke kuburan Nabi minta syafaat. Kemudian datang ada orang zaman sekarang, tenang saja, nanti kalau saya masuk surga saya tidak masuk, kalian dulu masuk ya. Masya Allah. Luar biasa. Ente siapa ente? Ya, dengan pede Nabi aja sujud-sujud, subhanallah, ini tenang, nanti masuk dulu. Ini buat murid-murid yang akhirnya benar-benar ta'assub sama dia ya. Begitu muridnya sudah masuk, terus pintu surga tertutup. Selesai. Baik. Masih ada waktu? Baik. Kita bacakan dalil-dalil yang dibawakan oleh Syekh Muhammad Wahab dalam kitab Tauhid. Silakan dibuka babus syafaat. Beliau menyebutkan beberapa dalil yang berkaitan dengan syafaat. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman ya. Jadi tujuan syafaatnya apa? Tujuan syafaat, sebelum saya lupa, sebagaimana penjelasan Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, syafaat adalah memuliakan syafi'. Allah muliakan dia untuk memberi syafaat, untuk membantu orang-orang yang mereka cintai kerabat mereka jika memenuhi syarat ya. Yang kedua, rahmat Allah bagi ya al-masyfu' lahu, yang diberi syafaat. Gara-gara ada syafaat ini, akhirnya mereka ada yang keluar dari neraka menuju surga, ada yang harusnya masuk neraka enggak jadi masuk neraka, ada yang di surga derajatnya semakin apa? Ditinggikan. Ini tujuan daripada syafaat ya. Azan kah? Oke deh. Baik, azan.
silakan. Kita bacakan dalil-dalil yang disebut oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Yang pertama dalam surat Al-An'am ayat 51, Allah berfirman, "Wa anzir bihil ladzina yakhafuna an yuhsyaru ila rabbihim laisa lahum min dunihi waliyyun wala syafi'un la'allahum yattaqun." Kata Allah, wahai Muhammad, berilah peringatan kepada orang-orang dengan Al-Quran, berilah peringatan dengan Al-Quran kepada orang-orang yang takut untuk dikumpulkan kepada Allah. Itu orang ahli tauhid, orang yang beriman, yang mereka khawatir dikumpulkan di padang mahsyar sehingga mereka banyak beramal saleh. Berilah peringatan kepada mereka. Peringatan apa? Laisa lahum min dunihi waliyyun wala syafi'. Sesungguhnya mereka tidak punya penolong dan tidak punya pemberi syafaat selain Allah Subhanahu wa taala. La'allahum yattaqun, agar mereka bertakwa. Agar mereka bertakwa. Ini ayat menunjukkan bahwasanya sebenarnya syafaat murni milik Allah Subhanahu wa taala. Makanya ayat selanjutnya, qul lillahi syafa'atu jami'an. Katakanlah bahwasanya seluruh syafaat adalah milik Allah. Artinya apa? Semua tidak terjadi syafaat kecuali dengan izin siapa? Izin Allah. Kalau Allah tidak mengizinkan, tidak ada namanya syafaat. Allah harus ridha kepada pemberi syafaat. Tahapan pertama, Allah ridha dulu. Dia berhak enggak untuk beri syafaat. Setelah dia berhak untuk beri syafaat, baru Allah kasih apa? Izin. Setelah ada izin, baru kemudian siapa yang berhak dapat syafaat. Jadi berhak, siapa berhak dapat memberi syafaat, dapat izin, kemudian siapa yang berhak untuk diberi syafaat. Ada prosesnya. Ya, oleh karenanya ini semua menunjukkan syafaat hanyalah milik Allah. Nah, Allah ingatkan, wahai Muhammad, kabarkanlah kepada mereka orang yang bertakwa, orang yang salihin, yang takut tentang hari kiamat, bahwa mereka tidak punya penolong dan tidak punya memberi syafaat, ya, selain Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, la'allahum yattaqun, agar mereka bertakwa. Jadi saya ingatkan kepada antum semua, waktu kita bahas syafaat seperti ini, bahwasanya ada seorang mukmin bisa beri syafaat kepada kawannya, bukan berarti kita kemudian menggampang-gampangkan. Tenang aja, kawan saya orang-orang soleh kok. Syekh kenalan saya. Nanti dia kenal saya, dia aja pernah ajak makan sama dia. Bukan seperti itu, justru la'allahum yattaqun, agar mereka bertakwa. Ya, karena masalah syafaat itu sesuatu yang tidak pasti. Tapi kalau Anda beramal saleh, Anda baca Quran, itu pasti. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran, sungguhnya Al-Quran akan beri syafaat bagi pembacanya pada hari kiamat, pasti. Adapun kawan dan kawan-kawan belum tentu. Ya. Belum tentu dia ingat sama ente, belum tentu. Ente pernah kasih dia apa, dia ingat sama ente? Belum tentu dia ingat. Kemudian belum tentu dia bisa beri syafaat sebanyak-banyaknya. Misalnya kita qadarullah ternyata Allah kasih dia izin beri syafaat kepada 5 orang. Coba ya. Ente nomor ke-25. Ente enggak dapat. Jadi jangan berharap sama orang. Itu akan ada dengan sendirinya. Kalau Anda baik, suatu saat dia akan beri syafaat, ya. Allah yang menggerakkan hatinya untuk mengingat Anda, untuk beri syafaat kepada Anda. Tapi ingat, pembahasan syafaat ini bukan kita akhirnya bersandar seperti ahlul bidah yang bersandar kepada kiainya, yang bersandar kepada habibnya, yang bersandar kepada mursyidnya. Tenang aja, penting ada ini. Enggak, Islam tidak mengajarkan demikian. Masing-masing selamat dengan amalnya sendiri. Oleh karena Nabi berkata kepada bibinya, ya Safiyatu ammatu Rasulillah, la ugni anki minallahi syai'a, anki li nafsak. Wahai Safiyah, bibinya Nabi, selamatkan dirimu, aku tidak bisa menolong engkau sama sekali kalau Allah tidak izinkan tentunya. Nabi ucapkan hal ini kepada putrinya, ya Fatimatu bintu Muhammadin, wahai Fatimah putrinya Muhammad, salini mimali ma syi'ti, mintalah harta kepadaku, aku akan berikan. Tapi ingat, la ugni anki minallahi syai'a, aku tidak bisa menolong engkau sama sekali kalau Allah tidak izinkan. Maka jangan berharap kepada orang, ya. Kita, ya, harapan tersebut ada, tapi bukan itu yang utama. Yang utama adalah amal soleh sendiri. Amal soleh sendiri. Kalau kita tidak berhak dapat syafaat, maka tidak ada yang bisa memberikan syafaat kepada kita. Lihatlah, Rasulullah SAW tidak bisa beri syafaat kepada pamannya Abu Talib di akhirat kecuali hanya sekedar untuk diringankan azabnya. Tidak bisa keluar dari neraka jahanam. Nabi Ibrahim AS tidak bisa beri syafaat kepada orang tuanya. Orang tuanya masuk neraka jahanam. Rasulullah SAW ingin mendoakan ibunya, dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kekerabatan tidak bermanfaat kalau ternyata seorang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pembahasan tentang syafaat itu maksudnya la'allahum yattaqun, agar mereka bertakwa. Semakin kita meningkatkan ketakwaan. Baik. Ayat berikutnya jelas kata Allah, man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idzni. Dan siapa yang bisa beri syafaat di sisi Allah kecuali dengan izin
Allah. Sudah kita bahas tadi ya bahwasanya syafaat hanya bisa kalau diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat berikutnya sudah kita bahas. Wa kam min malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'an. Betapa banyak malaikat di langit dan malaikat sangat soleh. Jauh kesalehan malaikat daripada kita. Ya. Makhluk yang al-muqarrabin didekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, sangat dekat dengan Allah. Ya. Dari sisi posisi, dari sisi kedudukan. Namun syafaat mereka ternyata tidak bermanfaat illa min ba'di ayyadzana Allahu liman yasha'u wa yarda, kecuali setelah diizinkan oleh Allah dan kepada orang yang Allah ridhai. Kemudian yang terakhir, ini ayat yang disebut oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala adalah ayat yang menghancurkan seluruh sebab kesyirikan. Tolong dihapus. Sudah difoto belum? Sudah. Hapus. Ayat dalam surat As-Saba ayat 22 sampai 23. Saya bacakan firman-Nya. Qul ud'ul ladzina za'amtum min dunillah la yamlikuna mithqala dzarratin fis samawati wala fil ardi. Katakanlah wahai Muhammad, serulah ya orang-orang yang kalian menyangka, yang kalian sembah selain Allah. Sungguhnya mereka itu tidak memiliki sebesar dzarrah pun, sesuatu pun di langit maupun di bumi. Tidak ada yang mereka miliki. Mereka tidak pernah menciptakan itu semua. Kemudian wa ma lahum fihi min syirkin, dan mereka juga tidak pernah dikasih izin untuk memiliki ya, punya saham dalam kepemilikan, tidak ada. Wa ma lahu minhum min dhahir, dan selain mereka tidak punya saham, ternyata mereka juga tidak pernah membantu ya dalam perjalanan pengaturan alam semesta. Wala tanfa'u syafa'atu indahu illa liman adzinalah, dan tidak bermanfaat di sisi Allah kecuali bagi orang yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, inilah sebab-sebab kesyirikan. Kenapa orang musyrik menyembah selain Allah? Kenapa? Dia perlu manfaat, mendapatkan manfaat. Manfaat di alam semesta ini. Nah, manfaat ini hanya bisa diperoleh dari salah satu, hanya bisa diperoleh dari salah satu dari 4 macam ya. Maka Allah Subhanahu wa taala dalam surat Saba ini mengurutkan tentang sahibul manfaah, yang bisa memberikan manfaat dari yang paling tinggi sampai yang ke bawah. Yang pertama adalah Tuhan pencipta alam semesta. Ya. Ya. Jadi atau paling tidak kalau dia tidak memiliki seluruhnya, dia memiliki sebagian ya. Yang memiliki sebagian dari alam semesta. Yang kedua. Yang ketiga, kalau tidak, maka yang ikut bantu mengatur alam semesta. Kalau enggak mengatur juga, yang keempat yang bisa kasih syafaat. Baik, perhatikan. Syarat pertama yang mereka sembah, apakah mereka memiliki alam semesta? Jawabannya tidak. Wala mithqala dzarrah, tidak ada sedikit pun yang mereka punyai di alam semesta. Semua yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak mau menciptakan lalat. Duriba mathalun fastami'u lah. Innal ladzina tad'una min dunillahi la yakhluqu dzubaban walau ijtama'u lah. Wahai manusia sekalian, diberikan perumpamaan bagi kalian. Sungguhnya kalian yang kalian sembah selain Allah itu tidak mampu menciptakan seekor lalat, meskipun mereka bersatu padu untuk menciptakan seekor. Enggak bisa. Jangankan lalat. Kata dalam hadis qudsi, "Falyakhluqu habbatan aw dzarratan aw sya'iratan." Coba mereka suruh ciptakan sebuah biji. Biji diciptakan,
suruh seluruh sesembahan-sembahan, seluruh nabi-nabi yang disembah, seluruh malaikat-malaikat yang disembah, seluruh jin-jin yang disembah, suruh ciptakan biji, kalau ditanam di tanah tumbuh, nggak bisa. Ya. Yang bisa ciptakan cuma siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kalau gitu mereka tidak memiliki apa-apa di alam semesta ini. Kalau mereka punya sesuatu yang bisa kasih manfaat, mereka berhak disembah. Ternyata tidak ada, jadi mereka tidak memiliki apa-apa. Ini yang pertama. Yang kedua, mereka tidak menciptakan, mungkin Allah kasih saham sama mereka. Kan ada seperti itu, orang punya bikin perusahaan, modal semua sama dia kasih saham sama orang. Nah, kalau dia punya saham, maka dia berhak untuk disembah. Ternyata tidak ada juga yang punya Allah kasih saham. Nggak ada pernah Allah bilang ini gunung milik kamu wahai jin, ya. Ini pantai selatan milik kamu wahai Nyi Roro Kidul. Nggak ada. Semua ini milik Allah. Ya, tidak ada Allah kasih saham kepada siapapun. Nggak ada. Kalau gitu, model kedua juga tidak ada. Model yang ketiga yang mungkin ikut serta ngatur-ngatur. Nggak ada. Allah tidak butuh kepada mereka semua. Allah tidak butuh satu makhluk pun untuk ikut mengatur alam semesta ini. Semuanya diperintahkan oleh Allah. Semuanya diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang bisa ngatur-ngatur sendiri. Semuanya diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga yang ikut ngatur pun tidak ada. Kalau seandainya dia pernah ikut ngatur, maka dia berhak untuk disembah. Ternyata dia tidak ada yang mengatur kecuali Allah, maka tidak ada yang berhak disembah. Kemudian keempat, kalau pertama tidak ada, kedua tidak ada, ketiga mungkin keempat, mungkin dia tidak menciptakan, mungkin dia tidak ikut memiliki, mungkin dia tidak ikut mengatur, tapi mungkin dia bisa kasih syafaat. Ternyata ini pun ditolak, dia tidak bisa kasih syafaat kecuali diizinkan oleh siapa? Allah. Kalau gitu ngapain sembah ini semua? Yang berhak disembah cuma siapa? Allah Subhanahu wa taala. Baik. Demikian saja kajian kita pada kesempatan kali ini. Tidak ada tanya jawab. Ya, waktu sudah habis. Kita bertemu insyaallah pekan depan. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.